Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan mereview dari hasil menyusun best practice dari keempat pengambilan video dan pelaksanaan PPL pada proses PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2002. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Awaluddin, ya, salah satu peserta PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Mula Warman. Nah, kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang hasil dari apa yang saya jadikan best practice saya, yakni mengangkat dari masalah yang pernah dibahas pada tahap awal pelaksanaan PPG, yaitu pada LK 1, ya. Di sini permasalahan yang saya angkat, siswa kurang menguasai gerak spesifik dalam permainan olahraga, terkhusus pada materi bola basket, ya. Nah, situasinya yang menjadikan latar dari masalah tersebut pertama adalah faktornya guru saya sendiri dalam hal ini kurang menguasai kelas, baik dari segi penerapan pembelajaran inovatif dan kreatif maupun segi motivasi. Dan yang kedua, saya selaku guru belum mampu memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik seperti pembelajaran berbasis masalah. Nah, ada tantangan yang saya hadapi saat melaksanakan PPL ini. Yang pertama itu adalah pengalaman baru buat saya sendiri dalam penerapan model pembelajaran, baik berupa model pembelajaran berbasis masalah atau PBL maupun pembelajaran berbasis project. Nah, itu. Terus yang kedua yang jadi tantangan saya adalah siswa yang saya ajar ini belum terbiasa dengan model yang diterapkan, yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Langkah-langkah yang saya lakukan pada saat melaksanakan best practice ini, pertama-tama adalah menyiapkan perangkat, ya, yang berupa LPP, bahan ajar, media, dan LKPD. Terus saya membuat juga instrumen, kisi-kisi, dan lembar evaluasi sesuai dengan model pembelajar yang relevan serta pemanfaatan teknologi. Oke, strategi yang digunakan adalah pertama, satu pemilihan model pembelajaran yang sudah pasti saya akan gunakan adalah problem based learning atau pembelajaran dengan model berbasis masalah yang pada dasarnya sintaknya yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah, yang kedua mengorganisasikan siswa dalam belajar, membimbing penyelidikan individu, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, itu adalah tahapan pemilihan model. Dan yang kedua, strategi yang kedua adalah penggunaan media pembelajaran yang menarik dan inovatif. Yang pada kesempatan yang sudah saya lakukan, menggunakan media berupa video pembelajaran yang saya buat sebelum daripada masuk pada kegiatan pembelajaran tersebut. Terus juga ada PowerPoint yang saya siapkan untuk memberikan detail pembelajaran itu kepada siswa lebih baik. Jadi di sini memberikan informasi, terus menstimulus dan merangsang siswa dengan media gambar, media video, agar pada saat mempraktikkan siswa bisa mempraktikkan dengan baik tanpa mengalami kesulitan apapun. Yang ketiga, strategi yang saya lakukan yaitu penguasaan guru dalam materi pembelajaran. Jadi saya mempersiapkan diri sebelum melakukan pengambilan video kepada siswa saya yang saya akan praktekkan itu tepatnya pada kelas 85 SMP Negeri 1 Balikpapan. Itu saya sebelumnya malam sudah menyiapkan materi, coba mereview sedikit apa sih tujuan dari pembelajaran yang akan saya capai dari model yang saya terapkan. Yang keempat, strategi yang saya lakukan adalah pengelolaan kelas yang sesuai dengan karakteristik siswa. Artinya saya mengatur strategi apa yang bisa digunakan atau yang baik digunakan untuk siswa saya
pada saat melakukan pembelajaran, baik itu berupa menempatkan layar LCD itu pada posisi yang tepat, pengelompokan siswa yang baik ya sesuai dengan kriterianya, dan di dalam pembagian kelompok pun saya tentukan di setiap kelompok minimal ada salah satu siswa yang mahir dalam melaksanakan gerakan permainan bola basket. Oke. Kita lanjut pada hasil refleksi. Hasil dan dampaknya dari penggunaan model pembelajaran ini. Yang pertama, karena model pembelajarannya saya rasa tepat ya dilakukan dan sesuai dengan karakteristik siswa yang saya ajar. Jadi secara keseluruhan pembelajaran itu berjalan dengan baik ya. Terus metode diskusi dan tanya jawab itu menunjang proses pembelajarannya siswa itu dengan baik. Jadi selain dari sumber belajar dari guru ataupun media yang saya berikan, jadi juga bisa belajar dari teman yang dianggap mampu. Jadi ibaratnya dalam pembelajaran ini sudah menerapkan student center dan juga menerapkan 4C ya, yang saat ini sedang sangat yang sangat dituntut untuk guru untuk bisa menerapkan kecakapan abad 21 yaitu 4C. Yang kedua, dampak dari aksi ini adalah yang ketiga, penggunaan media berbasis TIK dan PowerPoint ini sangat membuat siswa itu mudah mencerna informasi dan mendapatkan pengetahuan dari apa yang disampaikan melalui video maupun PowerPoint, dan itu sangat membantu saat siswa akan melaksanakan praktek di lapangan ya. Terus yang terakhir, dampak dari ini karena desain pembelajaran yang berpusat kepada siswa, jadi siswa sangat aktif dan ketercapaian KKM-nya bisa dibilang sudah bisa di atas KKM. Jadi hasil dari pembelajaran ini sangat memuaskan baik bagi siswa. Terus ada pertanyaan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Secara keseluruhan saya kira dari hasil penilaian baik sikap, pengetahuan dan keterampilan ini sangat efektif ya, karena ditunjang dengan menggunakan LKPD yang sudah memberikan struktur pembelajaran kepada siswa untuk mengikuti tahapan-tahapan belajar dengan baik. Respon siswa itu sudah bisa dilihat nanti di akhir pada video refleksi ini. Nanti ada beberapa tanggapan dari siswa saya yang sudah mengikuti proses pembelajaran tersebut, serta ada respon juga dari seorang guru teman sejawat yang akan memberikan hasil refleksinya dan pengamatannya secara langsung. Faktor yang menjadi keberhasilan dari strategi yang saya lakukan itu yang pertama saya akui adalah model pembelajaran dan media pembelajaran yang menarik dan inovatif itu sangat membantu saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi ya, dari masalah yang saya angkat di PPG dalam jabatan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan disimak video best practice saya setelah tayangan berikut ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, alhamdulillah sehat ya. Ya, hari ini saya akan mengajar ya kalian untuk pembelajaran basket ya. Sebelum itu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, gimana kabarnya? Sehat? Ada yang sakit? Nggak ada? Oke, saya absen dulu.
Siapa sakit? Sakit apa? Absen dulu deh. Oke, Alia. Oke, nyaring suaranya ya. Andika. Anissa. Anissa Nur Fitri ya. Oke. Ataya. Ayin. Oke, Azara. Oke. Seiruzar. Oke. Danis. Zaki. Oke, Erlangga. Oke. Fabian. Faradila. Oke. Fitri Handayani. Baik. Jenny. Oke. Kerin. Keisha Radatul. Oke. Keisha Anastasia. Khalila. Muhammad Altaf. Oke. Muhammad Fahmi. Muhammad Ibnu. Muhammad Rizky Yulianto. Oke. Nathanael Moses. Oke. Nur Hafiz. Oke. Oksa. Raden. Rafiza. Mana Rafiza? Ramaliwani. Oke. Raihan. Raihana. Raina. Revan. Saidi. Sabila. William. Prinsesa. Yosef. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk lagi. Oke, baik, hari ini kita akan belajar materi permainan bola basket. Duduk dulu, duduk. Ya, geser dulu. Ya, hari ini kita akan belajar permainan bola basket, ya, yang ada di buku paket kalian. Ada 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah cara melakukan passing, variasi passing dan melempar di atas kepala lurus, lalu variasi passing, melempar di atas kepala pantul, lalu menembak dengan 1 tangan. Ya, tujuan pembelajaran kita meningkatkan kemampuan kita dalam bermain basket. Ya, kan dulu di kelas 7 diajarin tuh, ya kan, dribbling, terus passing. Nah, sekarang kita sempurnakan dengan beberapa variasi. Ya. Harus semangat ya. Kebetulan teman kita ada yang juara nih kemarin nih basket. Yosef, Ibnu sama siapa? Danang, wih. Danang jadi kiper kemarin ya, Nang. Wih, mantep Danang. Oke, selamat buat mereka, tepuk tangan buat mereka. Iya. Oke, sekarang kita masuk pada pembelajaran. Saya minta tolong deh 1 orang. Buka YouTube saya, boleh? Siapa yang ada? Siapa yang bawa HP? Yang ada jaringannya? Nih. Ada jaringannya enggak? Oh iya, sip, pinjam. Oke, silakan dibuka di grup kelas. Ada WA dari William. Oke, output, makanya pakai. Sudah? Mana yang sudah terbuka? Coba lihat. Nih. Nah. Kasih lihat begitu. Nah. Oke, kita masuk ya.
Dokter. Seorang guru olahraga asal Kanada yang mengajar di sebuah perguruan tinggi untuk para siswa profesional di YMCA, sebuah wadah pemuda umat Kristen di Spring. Oke, baik, itu sekilas dari permainan basket. Oke, silakan disesuaikan dengan buku paket kalian. Apakah sudah sesuai gambarnya? Nah, oke. Kira-kira dalam pembelajaran ada beberapa berapa teknik permainan bola basket? Oke, teknik passing itu ada 4, apa aja? Terus, terus, terus. Oke. Nah, kalau dari gambar ini gabungan dari berapa teknik passing? 4 apa 2? Apa aja? Sama? Chest? Oke. Kelihatan ya? Oke, baik. Nanti kita praktekkan ya. Posisi tangannya lihat, perhatikan posisi tangannya di atas kepala. Ya. Coba semua. Coba semua angkat tangannya gimana? Nah. Bagaimana? Coba sama-sama angkat dulu tangannya. Nah, posisi di atas kepala, lalu dorong ke depan. Ya, oke. Good, lanjut. Nah, ini yang kedua, gerak spesifik, melempar di atas kepala, memantul. Ada berapa teknik dasar passing di sini? Apa aja? Lalu? Bounce? Oke. Kurang lebih sama, tapi berubah di ujung akhirnya menjadi bounce pass. Selanjutnya, nah ini menembak dengan satu tangan. Biasanya digunakan pada saat apa? Free throw. Terus apa lagi? Jarak Oke. Sama tembakan mengiringi dari gerakan lay. Oke. Baik. Itu tadi ada 3 yang akan kita pelajari. Ini kita skip. Baik. Sebelum kita ke lapangan dalam mempraktekkan, kira-kira sudah dapat gambaran belum? Bedanya apa? Saya akan bagikan LKPD ya. LKPD. Saya bagi kelompoknya ya. Kelompok pertama Alia, Andika, Anissa, Tri, Anissa Nur, Ataya, Salsabila sama Seruzar. Oke ya. Ini satu. Terus kelompok 2 Erlangga, Fabian, Jenny, Kerin, Kesha sama Muhammad Altaf. Mana kelompok 2? Itu kelompok 3, kelompok 3. Kelompok 2 Ayin, Niswa, Inaya, Azara, Danis, Zaki sama Faradilas dan Fitri. Kelompok D Kalila, Muhammad Fahmi, Ibnu, Rizky, Oksafita, Raden, Rafiza. Nah. Oke, terus kelompok F Raina, kelompok E dulu Nathanael, Nur Hafiz, Rahmaliwani, Rehana, Revan. Oke. Jadi sudah ya nih ya. Kelompok F Raina, Safa, Radinka, Saidi, Arif, Sabila, William, Yosef sama Prinsesa. Oke. Dorong kepala dulu ke atas. Hitungan, ke atas dulu, ke atas. Hitungan. Mulai. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 8. Oke, tarik kakinya. Ikut yang di depan. Atas kepala lagi. 3, 2, 1. Jangan dilempar. Oke. Sekarang balik badan. Bergerak maju. Gantian Repan. Ini terima lagi. Nah, oke. Di atas kepala dorong. Ya. Sekarang dari atas kepala dipantulkan. Ya.
Oke, good. Repan sini. Kali pantul aja. Nah. Reina, pantulannya agak maju lagi, ya. Nah, oke. Ya, ajarin, Sep. Oke. Jangan. Oke, bagus. Ayo, Zaki. Danis, ayo, Danis. Oke, bagus. Oke. Oke, good. Nanti layup minggu depan. Kita masuk layup minggu depan. Oke, Jaki, good. Oke, bagus. Siap tangannya, siap. Nah, ambil balik badannya, tembak setangan. Oke. Dorongnya pakai tangannya. Ya. Oke. Oke, lemaskan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ulang di atas lagi. Goyangkan tangannya. 2, 3, 4. Buang ke depan. Oi, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oi. Oke, kita kembali ke ruangan. Kunnya diambil, bolanya dibawa masuk lagi. Unsur itu yang kamu dapat dari gambar ini apa saja? Posisi tangannya bagaimana? Posisi tangan, Pak. Kak, posisi kaki, posisi badan kayak ketika melempar bola bagaimana? Posisi tangan, Pak. Oke, baik. Sebelum kita tutup pembelajaran, baik kita simpulkan dulu. Ada ndak yang mau ibaratnya menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Silakan, bagaimana pembelajaran hari ini? Kesimpulan yang saya ambil terhadap pelajaran hari ini adalah saya bisa lebih mengenali cara-cara passing, dan cara-cara passing itu yang saya pelajari hari ini ada 4, yaitu overhead pass, chest pass, bound pass, sama overhead, ya kan. Udah itu aja, Pak. Oke. Baik, tepuk tangan buat Kalila. Ada lagi yang bisa nyimpulkan? Kita bicara kesulitannya saat praktek apa? Ada nggak yang mau menyampaikan? Gimana? Nah, Dipa. Hai, Dip. Nggak apa-apa. Ya, Dipa bilang. Saat menangkap bola sih, Pak. Soalnya bolanya ngasihnya kan kayak agak jauh, terlempar-lempar sana sini. Baik. Kesulitannya Dipa di posisi menangkap bolanya. Ada yang bisa kasih solusi enggak, Dipa, supaya bisa melakukan passing? Supaya bisa nangkap. Memberitahu teman agar memberikan passing dengan power atau tenaga yang cukup dan tidak terlalu kuat agar mudah kita tangkap. Baik. Minggu depan kita akan masuk pada pembelajaran layup shot. Nanti itu akan dibentuk dalam pembelajaran proyek. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih kehadirannya. Tugasnya boleh dikumpul. Yang lain sudah kirim lewat Google Form. Silakan kembali ke kelas dan istirahat. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saya sama Pak. Ganggu ya. Saya mau nanya sesuatu tentang kemarin kan kita sudah melaksanakan pembelajaran basket ya. Dengan model pembelajaran berbasis masalah ya sesuai dengan pembelajaran awal di PPL kemarin ya. Nah, menurut kalian gimana
kalian mengikuti proses pembelajarannya sewaktu kita melaksanakan itu kegiatan di lapangan. Dari kita belajar dari multi kan itu ada pakai screen tuh, jadi terus kita ke lapangan kita praktekin gimana anak kalian. Seru ya? Seru ya. Terus gimana? Lebih mudah nggak? Maksudnya informasinya tersampaikan dengan baik nggak waktu pembelajaran itu? Tersampaikan ya. Terus gampang ya buat memahami. Nah, kemarin kan tuh kan dari awal kan banyak tuh yang nggak bisa basket ya. Gitu kita ikutin pembelajaran kemarin. Terus ditunjukin dari PowerPoint, contoh gerakan, itu bisa menangkap ya bagaimana cara melakukan. Ya, saya. Terus kesan-kesannya gimana? Ya. Kan kemarin kan pertama itu karena sekelompok sama yang basket juga, jadi kayak lebih mudah, terus kita belajarin juga, jadi kayak lebih apa ya, lebih cepet aja gitu. Yang nggak bisa jadi cepet bisa. Iya, jadi cepet bisa bantuin kamu. Oke, berarti secara kompetisinya artinya mengorganisasi pembelajarannya berjalan lancar ya. Iya. Karena diisi dengan pemain yang udah tua, artinya sesuai bisa main basket ya. Oke. Baik. Kira-kira gimana kalau di pembelajaran kedepannya di semester depan diterapkan seperti itu gimana? Lebih efektif ya? Iya. Oke, lebih efektif ya. Jadi nilainya juga bisa kelihatan ya juga ya. Oke. Terima kasih waktunya ya. Alhamdulillah kesannya luar biasa. Semoga sukses juga ya. Oke, ketemu lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengganggu waktunya Bu Wani selaku kurikulum. Sedikit saya ingin mendapatkan testimoni tentang bagaimana saya melaksanakan PPL saya dalam program PPG dalam jabatan kategori 2. Sebelumnya saya jelaskan dulu masalah yang saya angkat ini adalah kurangnya gerak spesifik dari permainan olahraga dari siswa di SMP Negeri 1, yang pada dasarnya kekurangan itu dari faktor saya sebagai guru kurang menguasai kelas karena segi penerapan pembelajaran inovatif, kreatif maupun segi motivasinya kurang. Yang kedua, masalah pemilihan model yang belum saya mumpuni. Nah, di sini saya coba menggunakan model PBL dan juga menggunakan penerapan pembelajaran inovatif melalui media pembelajaran berupa video dan beberapa modifikasi alat. Itu kira-kira gimana ya Pak tanggapannya? Kalau menurut saya ya, inovasi yang dilakukan Pak Awal itu sudah sangat baik karena dapat menumbuhkan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran, terutama PJOK ini yang menggunakan banyak gerak gitu ya. Nah, jadi anak-anak jadi termotivasi. Dari segi ini ke partisipasi yang siswa itu gimana Bu melihatnya? Kalau olahraga anak-anak pasti happy ya, pasti gitu happy. Terus ditambah dengan media-media yang digunakan oleh Pak Awal tadi seperti video dan presentasi menarik ya buat anak-anak. Nah, itu kan menjadikan mereka terstimulus untuk mengikuti pembelajaran. Jadi kegiatan belajar menjadi lebih asik menurut mereka. Nah, di sini kan dalam pembelajaran itu kan kita ditargetkan harus mampu mencapai KKM. Kira-kira kalau dengan model yang seperti saya tampilkan itu gimana untuk pencapaian KKM itu lebih mudah atau lebih sulit mungkin kalau dari pandangannya? Ya tentu lebih mudah karena mereka sudah mengikuti dengan sepenuh hati, mereka happy dengan kegiatan itu. Selain itu kegiatan yang bermakna yang mereka lewati, mereka juga bisa mencapai target kriteria ketuntasan minimal yang distandarkan. Baik, artinya tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Iya. Oke, terima kasih waktunya Bu Ani. Sama-sama. Kesempatannya untuk mereview tentang best practice saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.